Shalom untuk kita semua. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, ada yang baik gitu ya. Oke, kita bersyukur ya boleh kembali lagi untuk beribadah bersama-sama di IEF pada sore hari ini. Tema yang sudah diberikan kepada saya tentang discussion what's your resolution. Nah, di sini pertama saya mau mengajak untuk kita kembali gitu ya, kembali memikirkan dan kembali mengingat tentang bagaimana selama 1 tahun yang sudah kita lewati, apakah resolusi-resolusi yang sudah pernah kita buat itu menjadi bagian yang sesuatu bagian yang penting dan tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi kembali lagi saya mengajak teman-teman untuk kita menuliskan gitu ya, menuliskan resolusi kita gitu untuk tahun ini gitu. Jadi kita boleh saya kasih waktu lah, mungkin 5 menit kelamaan kali ya. Oke. Oke. 1 menit aja lah. Oke, kelamaan juga. Oh, kecepatan. Oke, minta tolong Bella mungkin bagikan kertas. Nanti teman-teman boleh tulis di kertas dan tuliskan ya resolusi teman-teman gitu ya. Apa sih resolusi Anda tahun ini gitu ya? Ya nggak apa-apa sih. Itu menjadi suatu refleksi gitu ya bagi teman-teman, apakah resolusi yang sudah teman-teman itu buat di tahun lalu, apakah ini yang aku buat ini nggak usah Kak. Iya, apakah itu sudah ya teman-teman lah yang tahu ya tentang resolusi teman-teman sendiri dan apakah itu sudah memuliakan Tuhan atau jauh gitu ya di luar. Apa sih resolusi Anda tahun ini gitu. Terus mengapa Anda itu memilih resolusi itu gitu. Nah, bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu? Oke, kayaknya udah semua ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk, mungkin dari teman-teman boleh ya di-sharingkan lah ya. Ada yang mau? Iya. Enggak semuanya Kak. Saya tunjuk aja deh. Iya. Oke, mungkin dari Bang Erik. Ayo Bang. Itu kayaknya dimatiin Bang. Belum. Cek, nice. Oke, yang pertama, apa itu resolusi menurut kita ya? Oke, menurutku sih sesuatu yang ingin kita tingkatkan atau yang kita ubah. Kita mengubah yang jelek dan mempertahankan dan meningkatkan yang lebih baik, yang baik. Selanjutnya, resolusi tahun ini ingin menambah skill baru. Ya apapun lah itu. Ya skill 4. Kan meningkatkan tadi sesuai dengan ini. Oke, yang ketiga, mengapa Anda memilih resolusi itu? Karena ingin lebih bertumbuh. Bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu? Komitmen. Oke. Apaan? Ya. Sudah. Oke, terima kasih Bang Erik. Yang kedua mungkin dari Bella.
Serahkan. Udahlah. Bungkusnya. Berdiri. Ya, shalom. Shalom. Ya udah aku Yang pertama, apa itu resolusi? Kalau menurut aku sendiri, sesuatu yang ingin dicapai gitu, atau target hidup. Terus yang kedua, resolusi aku, yang pertama mungkin ini kayak apa ya? Menurut sebagian orang apa kayak yaudah kayak basi gitu. Tapi menurut aku ini penting di tahun ini yang ingin aku capai. Yang pertama, rajin menabung. Wes, mantap. Oh iya, udah 2 celengannya. Jadi Oke. terus yang kedua rajin masak. Wih, mantap. Yang ketiga setia dalam pelayanan. Terus yang terakhir itu pengen mengembangkan skill gitu. Oke, terima kasih Bella. Yang ketiga belum. Oh, Ya. Oke, silakan. Kenapa aku pilih resolusi ini karena sebelum-sebelumnya tuh di tahun sebelumnya belum terrealisasi gitu. Jadi aku pengen melanjutkan gitu. Benar. Terus yang keempat, bagaimana bisa mencapai resolusi itu? Ya pastinya dengan berusaha. Dah. Thank you, Kak. Terima kasih. Kayaknya ini nggak adil ya bagi teman-teman nanti yang nggak dapat ini ya. Benar. Jadi ya kita gilir aja ya, semua dapat giliran ya. Dari Kak Sasa. Oh, Kak Sasa. Dari depan. Ya udah, dari Bang Kristo ayo. Kita gilir aja ya semuanya. Kayaknya nggak adil deh kalau hanya 3 orang gitu ya. Ya perkenalkan, nggak usah perkenalan lah, udah kenal lah ya. Resolusi merupakan sebuah perencanaan bagaimana kita ke depannya selama 1 tahun ke depan, bagaimana agar bisa menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bukan khotbah ini, kenapa diaminin? Resolusi Anda tahun ini, resolusi saya, kantor baru alhamdulillah. Ini gereja Ya, kenapa saya mau kantor baru? Supaya dapat lebih menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa menjadi lebih berkat? Karena di kantor saya yang ini mungkin saya terlalu nyaman, jadi terlalu santai dalam kehidupan, jadinya kurang menjadi berkat bagi orang lain. Semoga di tempat yang baru bisa lebih thriving, bisa lebih refreshment bagi diri saya, agar saya tidak berada di zona nyaman terus. Dan yang pasti semoga ya gajinya naik lah ya, biar bisa dibagikan ke orang lain. Bagaimana saya bisa mencapai resolusi itu? Belajar lebih giat, lebih rajin, dan yang pastinya kerja keras dan mengandalkan Tuhan di hidup saya. Sekian. Oke, terima kasih. Lanjut Kak Sasa. Shalom. Shalom. Iya lah, jadi tahu lah. Menurutku resolusi itu perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk resolusi aku di tahun ini, yang pertama pindah ke kerjaan baru juga yang lebih baik gajinya sama lingkungannya, amin. Terus yang kedua bisa main saham. Diem aja. Terus kenapa Anda memilih resolusi itu? Sebenarnya hampir sama kayak Kristo ya, semoga bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu?
ya belajar. Terima kasih. Terima kasih Kak Sasa. Lanjut. Shalom. Oke. Apa itu resolusi? Menurut saya resolusi itu sebuah perubahan yang mengarah ke hal yang positif ya, bukan negatif. Ya, bener nggak? Oke, resolusi Anda tahun ini. Kayaknya template ya kalau punya saya ya. Berubah menjadi yang lebih baik. Nah, tapi ya, berubahnya itu dalam memanajemen kehidupan. Karena saya kan baru lulus kuliah nih. Jadi perubahan dari masa belajar ke masa bekerja itu tuh berbeda ya. Nah, jadi saya mau merubah manajemen kehidupan saya dari waktu, main, berkumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Dan ini resolusi tahun ini tuh mengembangkan bisnis yang sudah saya mulai dari sekian bulan yang lalu. Mengapa Anda memilih resolusi itu? Saya memilih resolusi itu yang pertama untuk memanajemen kehidupan karena ternyata hidup ini keras setelah dewasa. Bener nggak? Nah, keras. Jadi kalau kehidupan tidak dimanajemen tuh susah, amburadul nanti jadinya. Antara jadwal main, kerja, deadline kerjaan, jadinya terhambat semua. Nah, bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu? Yang pertama, saya akan tetap berpegang pada prinsip. Kemudian berpegang pada komitmen. Dan yang paling penting ini karena saya wanita ya, menjaga mood dengan baik. Karena kalau moodnya rusak, ntar itu merambat kemana-mana. Sedangkan kalau kita ke teman aja juga kalau mood kita nggak bagus, komunikasinya juga nggak bagus ya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kristi. Lanjut Kak Messi. Oke, apa itu resolusi? Menurut aku, resolusi adalah rancangan capaian di dalam beberapa waktu ke depan. Dan resolusi aku secara pribadi tahun ini yaitu bisa punya waktu devotion khusus dan juga olahraga. Amin. Mengapa aku pilih resolusi itu? Karena memang sangat butuh. Jadi aku mau menyehatkan diri secara rohani dan juga jasmani. Kemudian bagaimana untuk bisa mencapai resolusi tersebut? Komitmen plus konsisten dan yang paling terutama aku berdoa. Terima kasih. Terima kasih Kak Messi. Lanjut Marvel. Oke, jadi apa itu resolusi? Menurut KBBI ya, resolusi itu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh musyawarah atau pernyataan tertulis dan biasanya itu berisi tuntutan tentang sesuatu hal. Untuk resolusi aku tahun ini, jadi resolusi tahun ini itu jadi lebih disiplin dalam mengerjakan tugas karena memang anak teknik ya. Itu dia. Capek gitu ya. Jadi harus lebih disiplin dalam mengerjakan tugas biar tugasnya nggak ngaret semua gitu. Terus kenapa saya memilih resolusi ini? Karena belakangan ini saya sering tidur pagi gara-gara tugas numpuk. Terus bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu ya tidak malas. Sekian. Oke, terima kasih. Lanjut Rio. Iya. Oke, apa itu resolusi? Bagi saya itu resolusi adalah komitmen yang kita buat sendiri untuk kita gapai di waktu tertentu. Nah, terus untuk apa resolusi yang saya inginkan atau saya punya di tahun ini adalah pengen jalan-jalan ke Jogja dan Bali.
Terus mengapa memilih resolusi ini? Karena dari pertama datang ke Jakarta sebenarnya saya punya keinginan untuk jalan-jalan ke banyak tempat ya gitu, terutama di Pulau Jawa. Terus kenapa Jogja dan Bali? Karena menurut saya itu yang mungkin bisa saya gapai di tahun ini, jadi makanya saya kejar dulu. Terus untuk bagaimana Anda mencapainya, ya mengambil kerja part time dan menabung. Ya, terima kasih. Lanjut Bang Edward. Keren. Oke, singkat aja ya. Ya. Apa itu resolusi? Menurut saya itu lebih ke bagaimana kita menyatakan identitas kita lewat sesuatu yang kita kerjakan di dalam 1 tahun itu. Jadi biasanya kan orang melakukan sesuatu karena itu berasal dari identitasnya dia kan, gitu. Apa yang menjadi fokusnya itulah identitasnya dia. Nah kemudian apa resolusi Anda tahun ini? Kalau aku pribadi sih sama kayak Kristo tadi, pindah tempat kerja. Ya soalnya pengen pindah, soalnya udah hampir 3 tahun. Jadi perlu dapat experience baru gitu kan. Terus selanjutnya sebenarnya pengen balik ke pelayanan pemuritan. Terus dapat sertifikasi pelayanan aku udah sempat riset sih di STTRI ya. Ada sertifikasi di sana, terus balik ke pelayanan pemuritan. Karena mengapa Anda memilih resolusi itu? Karena sebelumnya di kampus dulu udah sempat pelayanan pemuritan dan semakin kesini semakin dewasa kita makin lebih mengejar value ya dibanding sesuatu yang lebih nilainya tuh rendah gitu. Kita akhirnya lebih mencari nilai yang lebih tinggi lagi kan. Dan saya ketemunya ya ketika kita ngasih kehidupan kita tuh untuk orang lain gitu. That's why saya pengen balik ke pelayanan pemuritan. Dan gimana cara untuk mencapai resolusi itu? Kalau untuk kerjaan sih paling efektif ya itu lewat networking sih. Kalau saya ya paling project-project kerjaan full time itu paling efektif di networking. Kalau LinkedIn, apply job dan seterusnya itu kurang efektif sih. Sekarang ya, untuk sekarang. Itu dari saya, thank you. Terima kasih. Lanjut Kak Citra. Oke. Kok semuanya pada satu ya? Aku kok banyak banget sih, gimana sih ini? Kayaknya salah deh ini. Nggak usah deh ya. satu aja. Oke. Hah? Sebutin semua? Ih, malu. Janganlah. Oke. Resolusi. Resolusi itu tekad pribadi untuk kita mencapai tujuan yang ingin kita capai lah ya. Hampir semuanya sama ya. Habis itu apa resolusi tahun ini? Tahun ini aku pengen nurunin berat badan tentunya yang pertama. Karena udah ini juga ya di kampung kemarin bener-bener dah. Pokoknya jadinya aku langsung bertekad, oke, tahun ini aku diet gitu. Oke. Habis itu mengapa Anda memilih resolusi itu? Ya karena biar lebih sehat aja sih. Karena kalau over ternyata badan aku juga tidak bisa, ada gangguan-gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Oke. Habis itu gimana mencapainya? Ya jaga makan sama olahraga. Udah satu aja ya. Oke, terima kasih Kak Citra. Lanjut Kak Vera. Aku satu aja. Oke, yang pertama apa itu resolusi? Menurut aku itu sebuah tekad keputusan yang diambil menuju perubahan yang lebih baik ya, hal-hal yang positif. Yang kedua, apa resolusi Anda tahun ini? Yang pasti yang pertama resolusi aku itu untuk hidup sehat. Ya guys, karena kemarin itu aku sempat sakit terus pingsan gitu, nggak mau lagi pingsan gitu ya. Jadi tahun ini aku maunya sehat-sehat aja gitu. Terus mau lebih ketat juga pengeluaran ya. Karena selama ini aku boros banget ya, aku boros banget. Jadi gaji aku semua kayaknya di makanan deh makanya. Pokoknya kalau kami jalan ada Kak Citra sama saya pasti jajan. Ya itu ya, untuk sebenarnya sih banyak resolusi aku, cuman yang itu aja yang aku sampaikan di sini. Mengapa Anda memilih resolusi itu? Ya yang pertama nggak mau sakit lagi gitu, karena kemarin rasanya tuh nggak enak gitu. Apalagi kalau kita sendiri kan, meskipun ada teman-teman juga di sini kan enggak sama gitu kalau kita ada di rumah gitu.
gitu. Terus bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu? Yang pertama saya harus disiplin waktu juga untuk berolahraga, mengatur pola makan dan jajan juga sih, karena itu berpengaruh banget buat aku gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Vera. Lanjut Deli. Baiklah, shalom. Shalom. Baik, kalau dari saya, kalau kata AI, resolusi itu semacam janji atau tekad bulat melakukan sesuatu. Ya. Loh. Kita menggunakan yang simple aja. Kalau resolusi tahun ini, yang pertama selesai baca Alkitab. Terus yang kedua, kita pakai bahasa halus saja ya, rajin berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan skill yang ada. Yang keempat, dapat tempat pelayanan yang baru. Yang kelima, nabung buat nonton konser. Yang keenam, tidak bergadang. Oke, itu saja dari saya. Mengapa pilih resolusi ini? Karena ingin menikmati hidup. Terus bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu? Harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, Bang Hari. Iya, shalom. Shalom. Ya, pertama-tama sih kalau saya sebenarnya bukan tipe orang yang membuat resolusi sih sebenarnya. Yang udah-udah kayak ya udah jalanin aja. Tapi karena disuruh, jadi tadi mikir sekejap gitu. Dipaksa. Yang pertama, apa itu resolusi? Resolusi itu kalau di dalam pemikiran saya itu nggak sama dengan sekedar keinginan, tetapi sesuatu yang kita pilih dan harus dijalani dengan komitmen. Itu resolusi. Makanya saya jarang, karena saya takut. Nah, apa resolusinya? Ada dua itu sih maksudnya, yang konkret sama yang mengawang-awang mungkin ya bahasanya. Yang konkretnya tuh pengen punya bisnis pribadi yang saya sendiri jalanin. Lalu kembali rajin olahraga, karena 1 tahun kemarin saya udah bener-bener jarang olahraga lagi. By the way, saya pernah obesitas banget dulu, gitu. Jadi pengen kembali. Lalu menata ulang ritme hidup biar lebih produktif. Ya itu termasuk di dalam olahraga, di dalam devosi pribadi. Karena 1 tahun kemarin tuh kayak lebih acak-acak gitu loh, karena kesibukan. Jadi kadang iya, kadang enggak gitu. Terus lalu yang rada berat sih buat disebutin, tapi harus disebutin, taat pada panggilan Tuhan, tidak kabur. Karena saya merasa Tuhan berbicara sesuatu, memanggil saya untuk satu hal, tapi saya kabur bertahun-tahun gitu. Terus mengapa memilih resolusi itu? Ya karena harus, nggak tahu sih kenapa. Terus bagaimana mencapainya? Kesadaran, keberanian, komitmen, dan yang terakhir disiplin sih. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, Bruce. Sisa 2 orang lagi. 3. Apa itu resolusi? Iya, 3 Kalau maksudnya. menurut Kurang. aku, komitmen untuk menjadi lebih baik diri sendiri gitu. Terus apa resolusi Anda tahun ini? Nggak malas sama nurunin berat badan. Soalnya tahun kemarin jarang masak, jarang waktu mandi malam, jarang, terus olahraga jarang, terus berat badan sering nambah juga. Bagaimana Anda mencapai resolusi itu? Paling mengingatkan diri sendiri. Kalau lupa nggak ingat. Bruce Lee. Oke, lanjut Yunita. Kalau dari saya, apa itu resolusi? Resolusi itu rencana atau rancangan yang nantinya tuh pengen dicapai gitu. Nah, terus apa resolusi Anda tahun ini? Pengen mengurangi pengeluaran dan menjaga kesehatan lagi. Karena mengapa?
Karena ngerasa tahun kemarin tuh kayak boros gitu. Terus juga ngerasa kayak sering sakit. Dan gimana cara mencapainya? Mungkin bisa buat daftar pengeluaran kayak apa nih yang perlu, terus apa yang nggak perlu. Kalau yang nggak perlu tuh nggak usah lagi gitu. Terus kalau kesehatan masih bingung juga gimana buat jaganya. Udah itu aja. Terima kasih Yunita. Terakhir, Jona. Cek. Kalau dari saya, apa itu resolusi? Kalau menurut saya resolusi itu adalah target yang saya pilih dan tetapkan sendiri untuk saya jalani. Terus apa resolusi Anda tahun ini? Yang pertama tentunya rajin olahraga, dan yang kedua kurangin makan Indomie. Mantap, Jona. Nah, mengapa saya memilih resolusi itu? Karena hal itu menurut saya sederhana tapi sangat berpengaruh besar pada pola kehidupan saya nantinya. Apalagi jarang olahraga dan makan mie itu PR. Terus bagaimana Anda bisa mencapai resolusi itu? Kalau yang olahraga tadi ya bikin jadwal, atur waktu, kapan sempatnya bisa olahraga, tapi harus juga tetap konsisten. Terus untuk yang makan mie tadi rajin-rajin masak lah. Itu aja. Masak, jangan masak mie, bukan. Masak yang lain. Nasi apa ke. Oke, terima kasih Jona. Oh, ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah sharingkan tentang resolusi dan kita sama-sama berbagi. Nah, lanjut Yun. Oke, nah. Tunggu Bang, belum. Oke. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang resolusi itu sendiri itu suatu pengambilan keputusan atau kebulatan yang berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan dalam rapat gitu ya. Ini kayak sesuatu hal yang dicari atau untuk kebaikan gitu ya, kebaikan untuk diri kita gitu. Nah, kita bisa membayangkan satu benang yang kita buka untuk menemukan di mana ujungnya, di mana simpulnya. Nah, satu persatu. Nah, dari sanalah maka kita mengetahui arti dari resolusi itu sendiri. Nah, tentu seperti yang sudah teman-teman katakan tadi, itu adalah sesuatu yang yang sebenarnya rumit gitu ya, namun menjadi jelas dan tuntas karena adanya tadi tujuan gitu ya. Ada tujuan yang ingin dicapai dari sesuatu yang tadinya ya sangat tidak jelas gitu. Nah, kemudian dari resolusi ini menjadi suatu keputusan resmi gitu ya, menjadi suatu keputusan resmi dari sidang atau dalam organisasi. Nah, oke, lanjut Yun. Nah, ini resolusi tahun ini gitu ya. Nah, yang pertama itu ini juga menjadi bagian dari resolusi saya gitu ya. Yang pertama itu tentang kesehatan. Nah, kesehatan itu bagaimana berbicara tentang bagaimana kita tadi sebagian teman-teman yang sudah mengatakan menjaga tubuhnya agar tetap sehat dengan berolahraga, menjaga pola makan yang hidup teratur, hidup sehat lah seperti itu. Kemudian tahulah gitu apa yang menjadi kebutuhan dari tubuhnya itu gitu ya. Nah, kemudian mengurangi makan makanan yang manis. Nah, karena kalau itu terus kita lakukan itu ada dampaknya gitu ya. Dampaknya kena sakit gula gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, berbicara tentang keuangan. Nah, tadi juga ada teman-teman yang menyinggung tentang keuangan. Bahkan sulit gitu ya untuk mengelola keuangannya itu dengan baik gitu. Nah, tetapi di sini kita belajar bersama-sama dan diingatkan bahwa ternyata mengelola keuangan itu
penting gitu. Bahkan kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Nah itu sangat penting gitu ya. Nah kemudian kita harus belajar hemat gitu dari keuangan yang sudah kita dapatkan itu tadi atau yang ada pada diri kita. Karena kalau misalnya tadi kita boros, kita ya sembarangan lah gitu ya menggunakan uang kita, maka ya nggak ada hasilnya gitu. Nah kemudian yang ketiga pengembangan diri. Nah pengembangan diri ini tadi juga teman-teman ada menyinggung. Nah itu tentang bagaimana mungkin di dalam misalnya 1 bulan ini aku minimal satu buku aku baca dalam waktu sebulan gitu, atau misalnya 1 buku aku baca dalam waktu seminggu kalau misalnya mampu gitu. Nah itu adalah sesuatu hal yang baik gitu ya. Terus kemudian mencari kegiatan gitu, kegiatan dengan cara apa? Meningkatkan pengetahuan kita melalui apa? Kursus atau yang lain sebagainya. Dengan apa yang kita dapatkan itu juga membantu gitu, membantu pengembangan diri kita. Terus kemudian kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Nah tapi dari ketiga kategori ini itu sebenarnya tidak salah gitu kita lakukan. Itu bukan sesuatu hal yang jahat gitu, tetapi itu baik. Nah tetapi kita sering lupa gitu ya, kita sering lupa akan hal yang lebih penting gitu ya, akan yang lebih penting. Dan mengapa tadi kita memilih resolusi itu menjadi hal yang sangat penting bagian dalam kehidupan kita, tapi sadarkah kita sering lupa dengan hal yang lebih penting. Nah yaitu tentang apa? Yaitu tentang pengembangan rohani kita. Rohani kita seringkali, ya saya tidak menghakimi teman-teman gitu ya, tetapi di sini kita menyadari bahwa seringkali tentang kerohanian kita abaikan gitu ya. Dengan kita bersaat teduh atau dalam doa dan pembacaan firman Tuhan itu sering kita abaikan gitu. Nah tetapi bagaimana kita mau mencapai resolusi kita itu dengan baik gitu. Maksudnya dengan suatu arahan, sesuatu hal yang jelas gitu ya. Nah mari kita bersama-sama buka di Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ini tentang pokok anggur yang benar. Kita akan bacakan ayat ini bergantian, saya ayat yang pertama, teman-teman ayat yang kedua sampai seterusnya. Ayat yang ke-8. Jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan ayat yang pertama. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, hal inilah Bapakku dimuliakan. Maaf. Oke, lanjut Kak. Oke, amin. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Nah, jadi bagaimana Anda mencapai resolusi? Nah, jadi kembali lagi kita mengingat bahwa resolusi yang sudah
teman-teman sampaikan tadi itu nggak salah gitu. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai resolusi itu? Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita diingatkan di Yohanes 15 ayat yang pertama, yaitu Yesus Kristus adalah pokok anggur. Nah, di sana Yesus memperkenalkan dirinya, dia adalah apa? Dia adalah sumber. Jadi dia adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi kita sadar bahwa ketika kita di luar Kristus, nah kita tidak ada artinya gitu. Bahkan ya kita nggak tahu gitu bahwa kita diingatkan kembali gitu. Mungkin sebegitu banyaknya resolusi yang kita buat tadi, ya tujuannya memang baik gitu. Tetapi ingat bahwa kalau kita tidak hidup di dalam sumber kita itu tadi, sumber kehidupan dan kekuatan kita itu tadi, ingat bahwa itu tidak ada artinya gitu. Bahkan kerohanian kita ya kosong gitu. Bahkan tidak ada apa-apanya gitu. Tapi ingat bahwa di sini ketika kita sebagai orang Kristen, kita diingatkan buah itu adalah kualitas dari Kristen gitu, yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksiannya. Nah, jadi resolusi yang kita buat itu, ingat bahwa tujuannya itu untuk apa? Pastinya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, disucikan oleh ajaran Yesus Kristus. Nah, ini di ayat yang ketiga, bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus itu, maka setiap tujuan yang berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan, nah itu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan menyucikan kita gitu ya, menguduskanlah gitu setiap resolusi, bahkan dia yang akan memimpin resolusi itu sendiri gitu. Jadi di sini kita diingatkan bahwa ketika melalui iman dan melalui roh yang ada di dalam diri kita, kita disadarkan bahwa sesungguhnya ya itulah yang menuntun kita gitu. Itulah yang membuat kita itu bisa hidup di dalam kerohanian kita di dalam Kristus. Saya akan bacakan ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ingat bahwa ketika kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka ya kita tidak akan berbuah gitu ya. Kita tidak akan berbuah. Nah, berbuah yang dimaksud seperti di ayat ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak pemuda Kristen itu kita berbuah, bagaimana kita taat pada perintah Allah. Kemudian kita bisa menjadi berkat dan pertumbuhan rohani kita yang baik, dan ada kasih di sana gitu ya. Itulah orang-orang percaya yang berbuah di dalam Kristus gitu ya. Nah, kita melihat kalau misalnya ya mungkin nanti teman-teman juga bisa bereksperimen gitu ya tentang tanaman gitu. Mungkin ada yang penasaran gitu kalau misalnya rantingnya itu dipotong terus dibiarkan beberapa hari, apa yang akan terjadi? Atau misalnya teman-teman membiarkan tanaman yang masih berada pada pokoknya, pokok anggur pokok tumbuhannya itu gitu ya, batangnya pada batangnya. Teman-teman boleh bandingkan gitu, yang dipotong dan yang tidak. Jadi apa yang akan teman-teman lihat di situ? Nah, itu bisa buktikan sendiri gitu ya. Bagaimana ranting itu kalau tidak hidup di pokoknya, dia akan mati gitu. Nah, jadi di sini Yesus Kristus mengundang kita yaitu untuk tinggal di dalam Dia. Melalui apa? Melalui iman. Allah tinggal di dalam kita imani gitu ya. Dan aku di dalam kamu melalui roh. Jadi rohnya itu yang akan menuntun kita. Jadi murid Kristus, kita sebagai orang percaya harus mempertahankan ketergantungan kita kepada Kristus dan persekutuan bersama Kristus itu sendiri. Nah, jadi sadari bahwa ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, maka
ya kita akan dibuang seperti di ayat yang ke-6 itu. Maka kalau misalnya kita tidak menghasilkan buah seperti yang saya katakan tadi, maka kita akan dibuang, kita akan dibakar, dan itu tidak ada artinya. Nah, itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Nah, jadi mari kita hidup di dalam Tuhan, karena di ayat yang ke-7 itu, ketika kita hidup di dalam Tuhan, di sanalah ada kesatuan kita bersama Kristus itu dipelihara gitu ya. Dipelihara melalui apa? Doa dan firman Tuhan. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita memohon pertolongan Tuhan, nah di sanalah kesatuan kita itu dipelihara. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ya memang tidak semudah kita ucapkan gitu, tetapi semuanya itu ada prosesnya, ada waktu lah gitu, ada waktu yang terus mau kita nikmati. Nah, bersama Tuhan dalam pimpinannya. Oke, jadi di sini kita diingatkan, kita sebagai pemuda yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki warna yang berbeda gitu ya, warna yang berbeda dari orang-orang yang di luar sana gitu ya. Bukan berarti kita menganggap diri kita ini yang lebih baik, bukan seperti itu, tetapi kita harus sadar identitas kita itu siapa gitu, berpengharapan, bahkan membuat sesuatu hal yang memuliakan Tuhan gitu. Nah, jadi ketika kita berbuah banyak, ingat bahwa kita itu adalah murid Kristus yang sejati. Kemudian kita memuliakan memuliakan Kristus itu melalui hidup kita, tindakan keseharian hidup kita. Nah, jadi ya tidak salah gitu ya, tidak salah resolusi yang sudah teman-teman sampaikan tadi itu untuk supaya lebih baik, tapi ingat bahwa resolusi yang kita buat tadi itu, ingat tujuannya itu untuk memuliakan Allah dan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk membuat diri kita itu lebih terkenal gitu, bukan seperti itu. Tetapi ingat bahwa melalui resolusi yang kita buat, kita mau semakin hidup kita itu semakin terarah dan kita tahu tujuan kita itu yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, terus yang ketiga, memiliki karakter Kristen. Karakter Kristen itu, nah di sana saya menuliskan bahwa adanya hubungan intim dengan Kristus. Nah, ini melalui seperti yang Kak Messi katakan tadi, melalui devo ya gitu ya, perenungan pribadi kita bersama Tuhan. Nah, itu ya sangat penting gitu, sangat penting untuk kita terus tingkatkan dalam kehidupan kita. Ya meskipun mungkin agak berat gitu ya untuk kita lakukan, karena untuk memulai sesuatu hal yang baru itu rasanya ya pasti teman-teman juga pernah gitu ya, bukan sesuatu hal yang mudah tapi berat gitu. Tetapi ingat bahwa ketika ada komitmen, ketika ada kesungguhan hati kita untuk kita melakukannya, sadar bahwa ya itu nggak bakalan susah gitu untuk kita terus lakukan. Nah, kemudian kita menjadi murid Kristus yang nyata. Artinya ya kita menjadi seorang murid atau seorang pemuda yang percaya kepada Kristus itu ada integritas gitu ya. Ada integritas baik itu di belakang maupun di depan itu tetap sama gitu ya, tetap sama. Dan kita bukan menjadi murid yang palsu, yang hanya bisa dipuji yang ingin dipuji orang aja gitu, bukan seperti itu. Tetapi kita harus menjadi murid Kristus yang nyata gitu ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat mengingatkan kita lah gitu, dan menegur. Bahkan ketika saya juga mempersiapkan ini, rasanya itu sangat berat gitu untuk kita lakukan. Nah, tetapi ingat, kita jangan pernah takut bahwa Tuhan sendiri yang sudah mengatakan bahwa dirinya itu adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan. Maka mari kita datang kepadanya dan responi setiap pimpinan Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang paling utama. Nah, kemudian kita harus tahu tujuan kita sebagai orang percaya.
memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tadi juga yang sudah dikatakan melalui pekerjaan, melalui studi, melalui pelayanan, dan lain sebagainya yang kita kerjakan. Semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kita terus memiliki nilai atau memiliki sikap yang sangat penting gitu untuk karakter kita, untuk tetap memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan. Kemudian yang menjadi aplikasi kita gitu, yang mau kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, tinggal di dalam Kristus itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Itu adanya hubungan yang intim bersama Tuhan gitu ya, bersama Tuhan. Baik melalui firman Allah, doa, dan itulah yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kelihatannya sesuatu hal yang tidak mungkin gitu ya, tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita dan kita mengimani itu. Kemudian yang kedua, menghasilkan buah banyak. Nah, menghasilkan buah banyak ini kita tahu dan sadar apa yang menjadi tujuan kita sebagai sebagai pemuda Kristen gitu ya, sebagai pemuda yang sudah hidup, sudah tahulah gitu tentang firman Tuhan. Kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Dan ada kualitas seperti di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Itu ada tentang buah Roh Kudus. Nah, itu ada kualitas yang tinggal di dalam diri kita untuk kita bagikan, bahkan untuk kita tunjukkan, bukan berarti kita pamer gitu, kita tunjukkan sebagai orang Kristen itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ada kesaksian yang bisa menjadi berkat gitu dan menjadi teladan gitu ya, seperti Rasul Paulus gitu ya, hidupnya menjadi kesaksian bagi semua orang percaya gitu. Semua orang yang melihat kisahnya atau mendengarkan kisahnya gitu, itu menjadi kesaksian gitu bagi orang-orang yang ingin gitu atau yang rindu untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita memiliki sikap rendah hati untuk dikoreksi. Jadi ingat bahwa di dalam perenungan firman Tuhan kita itu adanya koreksi gitu, adanya teguran gitu ya melalui firman Tuhan. Jangan pernah merasa sakit hati dengan koreksian firman Tuhan yang kita lakukan gitu, tapi bersyukur gitu. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya mungkin tidak semua orang gitu untuk mendapatkan itu, tetapi ingat bahwa terus memiliki sikap rendah hati itu dalam saat kita dikoreksi oleh firman Tuhan, supaya kita semakin baik rohaninya, disiplin dan teratur, dan itu menjadi bagian yang utama di dalam kehidupan kita. Jadi ingat bahwa sebanyak apapun resolusi yang kita buat di tahun ini, bahkan ya mungkin untuk menyenangkan diri kita, buat harapan gitu ya, jangan pernah lari dari firman Tuhan. Jangan pernah lari, sebab melalui firman Tuhan hidup kita terus dituntun. Dan semakin kita mengerti dan bijaksana, nah itulah firman Tuhan yang akan terus menuntun kita. Kalau kita terus mau bergaul dengan firman Tuhan itu sendiri dan merendahkan hati kita di dalam perenungan kita. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menolong kita dan memampukan kita untuk kita bisa menjadi pemuda yang tetap hidup di dalam kasih Tuhan dan tahu tujuan hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.